Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang cerah ya, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diperkenankan oleh Tuhan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk kembali ke hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan nanti juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Diakon Stefanus. Mari saya undang untuk setiap kita untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan segala hati, pikiran, seluruh jiwa kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dan Tuhan yang sangat dahsyat ini sangat mengasihi kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau.
setia dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat perkenanan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah bersama kami di dalam istirahat kami tadi malam, dan pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali untuk mempunyai kesempatan datang ke rumah Tuhan, bersama beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Kami akan menaikkan segenap puji-pujian kami. Dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang tolong kami Roh Kudus untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, hanya kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Baik, sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur Tuhan sudah menolong Bapak Ibu kita semuanya, seluruh jemaat, sehingga pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu, seluruh jemaat, mari kita arahkan hati kita hanya kepada Kristus. Pagi hari ini kita mau puji Dia, kita mau sembah, kita mau agungkan nama-Nya, dan kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati menerima kebenaran firman-Nya yang terus membangun, mengajar, mendidik kita di dalam kebenaran. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita mengangkat kembali pujian kita saat ini, pujian sukacita kita. Yang mengatakan besarlah Tuhan dan layak dipuji, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan layak dipuji. Ya
nama Tuhan, Yesus Allah kita yang perkasa. Mari Bapak Ibu dan Saudara, tiba saatnya kita akan membuka firman Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai yang ke-15. Yosua pasal yang 14 ayat 6 sampai 15. Dimohon dengan kasih Ibu Tina akan membacakannya untuk kita. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kita sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Diakon Stefanus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini dengan Tuhan yang sudah memberikan segala yang terbaik untuk kita, sepatutnya kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di samping, di sebelah kursi Bapak Ibu dan Saudara ada 2 kantong persembahan, warna merah dan warna hitam. Yang warna hitam untuk persembahan dan perpuluhan, dan yang warna merah untuk persembahan pembangunan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, beri yang terbaik.
persembahan di dalam kantong-kantong yang telah disediakan. Allah hendak memberi banyak berkat, yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, dasar daya, berikan kepadaku segalanya. Puji nama Tuhan. Saudara Alfon akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini. Baru saja kami telah memberikan persepuluhan yang asalnya dari Engkau Tuhan. Sucikan persembahan ini agar persembahan ini dapat menjadi pelebaran ke tempat-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra. Mari saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat pujian ini dengan lebih lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan
siapkan hatiku, Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ini kerinduan kami, ya Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Karena kami sadar bahwa tanpa firman-Mu kami lemah, kami tidak berdaya. Firman-Mu yang memberi kekuatan, firman-Mu yang memberi pengharapan, firman-Mu juga yang menopang hidup kami, yang membuat kami bertumbuh di dalam iman kami, dan firman-Mu itu juga ya Tuhan Yesus yang terus mengajar dan mendidik hidup kami. Kami buka hati pikiran pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus yang mengurapi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Mari ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba, sehingga hamba yang terbatas ini boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu, rancangan-Mu, dan kehendak-Mu buat kami semuanya. Bila kami boleh dengan sepenuh hati membuka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berkarya secara nyata di tengah-tengah ibadah kami, khususnya saat kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Monggo silahkan duduk. Salam. Sangat senang dan sukacita Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertemu dalam keadaan sehat, dan saya percaya Bapak Ibu semuanya ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam apa yang telah kita baca bersama-sama di dalam Yosua pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15, kalau kita melihat secara utuh, saudara-saudara, memang ini berbicara kepada satu tokoh di dalam perjanjian lama. Tokoh penting juga yang punya andil di dalam keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Memang kalau kita berbicara tokoh yang punya andil besar, keluarnya orang-orang Israel dari Mesir, saudara-saudara, tentu tidak akan lepas dari nama seorang Musa, nama Yosua, dan yang ketiga adalah namanya Kaleb. Memang ada nama-nama lain yang memang punya andil di dalam keluarnya bangsa Israel, tetapi ketiga tokoh besar ini, saudara-saudara, punya peran sentral bagaimana Allah bekerja dalam setiap hidup mereka untuk membawa umat pilihannya bagaimana masuk di dalam sebuah rancangan dan kehendak Allah, yaitu keluar dari negeri perbudakan menuju tanah perjanjian. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Musa, pasti saudara-saudara sudah sangat hafal, familiar, karena memang sering sekali dikhotbahkan. Dari kelahirannya, bagaimana tantangan ketika dia ada di istana Firaun sampai ketika dia membawa bangsa Israel dengan penuh kuasa dan otoritas, sehingga dia bisa membawa bangsa Israel meskipun Musa sendiri kemudian tidak sampai pada tanah perjanjian atau tanah Kanaan.
ya, karena satu kesalahan yang dia lakukan ketika diperintah oleh Tuhan untuk menunjuk pada bukit batu supaya mengeluarkan air, tapi dia memukulnya. Kalau kita berbicara Yosua, Yosua juga sangat familiar, karena Yosua punya peran besar bagaimana tongkat kepemimpinan yang pada waktu itu dibawa oleh Musa dan kemudian diteruskan oleh seorang Yosua. Dan kita tahu Yosua membawa orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang ketiga, saudara, yang mungkin ya kurang tenar, kurang familiar adalah Kaleb. Ya, tetapi kalau saya mempelajari, saya merenungkan bagaimana peran kiprahnya Kaleb, saudara. Ini adalah seorang yang sangat-sangat konsisten, seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat setia, seorang yang dari awal sampai akhir. Kita harus ingat, Musa mengalami kegagalan. Yosua ketika merebut kota Ai, dia tidak melibatkan Tuhan sehingga penyerangan pertama gagal, dan penyerangan kedua ketika dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang mengandalkan kekuatan orang-orang Israel dan dia sadar, akhirnya di penyerangan kedua bisa berhasil dalam Yosua pasal 3 atau pasal 4. Tetapi kalau saya memperhatikan, seorang Kaleb adalah seorang yang sangat konsisten. Bagaimana dari awal sampai akhir, sampai dia menerima janji Tuhan. Di dalam sepanjang hidup pengiringannya kepada Allah, di tengah-tengah proses dan tantangan, dia tetap konsisten, tetap kuat. Dan kalau kita melihat berulang kali, firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang dengan segenap hati mengikut Tuhan. Saudara, sangat jarang sekali kita dapati hanya beberapa tokoh di dalam Alkitab yang dikatakan dengan segenap hati, dan itu diulang beberapa kali dalam satu perikop. Itu menandakan apa? Di dalam pribadi orang tersebut memiliki ya sebuah kelebihan atau sebuah sifat karakter yang berbeda dari orang-orang yang lain. Nah, kita mau belajar, saudara-saudara, dari seorang tokoh yang namanya Kaleb. Bagaimana seorang Kaleb mengalami hidupnya berkemenangan, supaya ini boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita jemaat Tuhan. Bagaimana kita konsisten, bagaimana kita tetap di dalam segala situasi kondisi, di dalam setiap area hidup, ketika kita diproses, dibentuk, ketika kita diajar oleh Tuhan, bahkan diberikan kemapanan, kita tetap didapati taat, setia, sepenuh hati. Sehingga di dalam sepanjang perjalanan hidup seorang Kaleb juga kita tentunya, kita adalah orang-orang yang mengalami hidup berkemenangan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat bersama-sama siapa Kaleb sebenarnya. Walaupun sudah saya sampaikan, mari kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-6 yang akan mengawali bersama-sama kita masuk di dalam pokok bahasan yang akan kita bersama-sama terima pada pagi hari ini. Siapa Kaleb? Kaleb adalah ketika ayat 3 dikatakan, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Jadi Musa pada waktu itu mengutus 12 pengintai. Dan salah satunya adalah seorang Kaleb, memang yang terkenal biasanya Yosua. Kaleb disebut belakangan, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dari suku Yehuda, mari kita perhatikan, Kaleb bin Yefune. Inilah yang dipilih, dia seorang pemimpin. Berarti dia bukan orang biasa, dia orang pilihan. Dia seorang pemimpin suku Yehuda yang disiapkan oleh Allah melalui Musa pada waktu itu untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian.
Itu yang perlu kita pahami bersama. Yang berikutnya, siapa itu Kaleb? Kaleb dari arti namanya, Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari beberapa sumber, nama Kaleb artinya gagah berani. Dia seorang pemberani. Dan memang kalau kita telusuri, kalau kita lihat secara detail, bagaimana kehidupan Kaleb, memang dia seorang yang pemberani. Seorang yang berani melawan arus. Ketika 10 pengintai mengatakan hal yang negatif, hal yang pesimis, hanya Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang, dan salah satunya adalah Kaleb, di mana Kaleb kemudian membangkitkan semangat orang-orang Israel, mengingatkan orang-orang Israel, memikirkan hal-hal yang positif, hal yang optimis yang disampaikan oleh seorang Kaleb kepada orang-orang Israel, bukan karena seorang Kaleb seorang yang hebat, tetapi semuanya didasari dari janji firman Tuhan. Amin. Didasari dari janji firman Tuhan, bukan keinginannya sendiri. Itu yang dikatakan gagah berani. Yang berikutnya, arti nama Kaleb tidak sabar. Bukan berarti gerusa-gerusu, tetapi memang ini sebuah pribadi, seorang pribadi yang sangat agresif sekali. Kemudian saudara-saudara, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan. Ya, kalau kita melihat bagaimana seorang Kaleb itu seorang yang bergerak, ya, dengan kecepatan, juga dengan kekuatan yang besar. Kita melihatnya ketika mengintai tanah Kanaan, ketika mengintai tanah perjanjian. Dia seorang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk mapping, untuk melihat apa yang Allah rancangkan bagi umat pilihannya. Dan berikutnya saudara-saudara, yang berikutnya arti nama Kaleb adalah anjing. Waduh Pak, kok saru? Bukan itu maksud saya. Bapak Ibu Saudara, yang punya peliharaan anjing, kita melihat, ya, di desa itu saya punya adik dulu, punya peliharaan anjing namanya Minul. Minul itu adalah satu sosok hewan yang setia. Saudara, kucing kalau Bapak Ibu goda akan melawan, nyakar, gigit, ya, dengan berbagai macam hal yang bisa menyakiti. Tetapi kita lihat anjing itu punya sifat yang positif. Apa? Anjing itu tipikal binatang yang sangat-sangat setia, yang sangat hangat dengan tuannya, yang sangat mengenal tuannya. Kalau Bapak Ibu punya peliharaan anjing pasti tahu, nyun sewu, mungkin karena melakukan sesuatu kemudian kita pukul, tetapi sebentar kemudian dia akan tetap hangat dengan kita, dia akan menyambut kita. Itu salah satu sifat karakter dari anjing, saudara, memiliki sifat setia. Nah itu saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana pribadi seorang Kaleb adalah pribadi yang setia kepada Tuhan, menghormati Yosua, menghormati Musa, terlebih menghormati otoritas tertinggi, yaitu Allah sendiri yang menjadi sumber kekuatan, sumber yang memimpin orang-orang Israel, termasuk di dalamnya adalah seorang Kaleb. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama ketika orang-orang Israel mengintai tanah Kanaan, dan ini merupakan, kalau dalam bahasa sekarang, ini merupakan intelijen pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri. Makanya tidak heran kalau orang Israel, bangsa Israel memiliki badan intelijen yang namanya Mossad, yang sangat terkenal, yang sangat canggih di dalam operasi intelijen, operasi militer, sehingga bisa berhasil mengalahkan musuh, bisa berhasil bagaimana menginvasi atau menaklukkan musuh-musuhnya. Dari usia muda sampai usia tua, kita dapati kehidupan Kaleb penuh dengan perjuangan dan tantangan, tetapi berakhir dengan hidup berkemenangan. Kita mau belajar apa yang menjadi rahasia, yang menjadi faktor, yang menjadi kunci keberhasilan seorang Kaleb.
sehingga sepanjang hidupnya dia mengalami yang namanya kemenangan. Yang pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang 9 dari kitab Yosua pasal 14, didapati bahwa seorang Kaleb adalah seorang yang memegang teguh janjinya Tuhan. Memegang teguh bukan janji manusia, tetapi seorang Kaleb berpegang teguh kepada firman Allah, kepada janji Allah di dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya hidup kita adalah hidup yang berpegang kepada janji Tuhan, kepada apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti janji Tuhan dan bagaimana kita bisa mengikuti, kita bisa berpegang pada janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kalau kemarin minggu saya sampaikan, pintu utamanya adalah kita mendengar, pintu utamanya adalah kita membaca. Makanya pagi hari saudara-saudara, hal pertama yang harus kita lakukan adalah suara siapa yang kita dengar, suara apa yang kita terima. Apakah suara dunia? Apakah suara berita yang negatif? Apakah hal-hal yang lain yang itu bisa mempengaruhi kehidupan baik pikiran maupun hati kita? Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu, ketika kita mengarahkan hati, pertama-tama kita mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, menerima janjinya, dan kita pegang teguh, disitulah awal kemenangan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Itu Bapak Ibu saudara, mari kita perhatikan. Kita kembali ke dalam Yosua pasalnya yang ke-14. Kita akan bersama-sama lihat dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku. Perhatikan. Jadi apa yang diklaim, apa yang dipegang Kaleb, yang disampaikan kepada Yosua pada waktu itu, walaupun satu leteng, tetapi dia menghormati otoritas sebagai orang yang memimpin orang-orang Israel. Dan di situ dikatakan, aku dan engkau di Kades Barnea, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu itu saudara kalau kita membaca nanti sampai ayatnya yang ke-9, bagaimana sosok seorang Kaleb ketika pada akhirnya dia akan menerima milik pusaka, yaitu Hebron yang menjadi miliknya. Karena di awal ketika dia pulang dari pengintaian, apa yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua juga kepada Kaleb, bahwa pada akhirnya apa yang diinjak oleh seorang Kaleb itu yang akan menjadi milik pusakanya. Dan salah satunya kalau kita perhatikan digenapi, yaitu Hebron, Bapak Ibu Saudara. Satu pegunungan, satu daerah yang strategis, yang kemudian dia bisa tinggali, meskipun pada waktu itu di sana ada orang-orang enak, di sana ada orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi saudara, dengan kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan berpegang teguh kepada janjinya Tuhan, bahwa tanah itu diberikan kepadanya, sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Ya, di dalamnya ada orang enak, orang raksasa. Tantangan yang besar itu bisa dilewati, tantangan yang besar itu bisa dikalahkan, ketika sungguh-sungguh seorang Kaleb berpegang kepada janji Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menopang,
Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kemenangan. Tetapi di situ juga saudara-saudara, bagaimana peran, andil, bagian yang dilakukan oleh seorang Kaleb bisa menduduki, menikmati apa yang Allah janjikan. Di dalam firman Tuhan ada banyak janji yang bisa kita pegang teguh, kemudian digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Makanya perlunya setiap hari kita menerima kebenaran firman, kita menikmati firman, kita mengerti firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Karena dari sanalah bukan hanya janji, tetapi banyak hal yang sangat luar biasa yang bisa membangun kita, yang bisa menyiapkan kita, yang bisa mengajar kita, yang bisa membentuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pendek kata, firman Allah bisa menjadi jawaban di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh seorang Kaleb ketika menerima segala yang baik yang Allah sudah janjikan. Abraham, salah satu tokoh yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang keempat, janjinya memang ada di dalam kitab Kejadian, tetapi mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang keempat. Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama. Ini masih berkaitan dengan janji Tuhan. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Yang ke-18 maksud saya, sampai ayatnya yang ke-21. Saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Abraham dibenarkan karena iman. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu ada dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5, janji Tuhan itu. Kemudian ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit secara manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terhadap janjinya Tuhan, meskipun Abraham melihat dirinya lemah, istrinya tidak mungkin memberikan anak. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang berpegang kepada janji Tuhan, berarti kita mengarahkan iman kita pada kekuatan Allah, pada otoritas Allah, bukan kepada kekuatan kita sebagai manusia, keadaan kita secara real. Kalau dilihat keadaan secara real, tidak mungkin Abraham punya anak, tetapi dia mendasarkan pengharapannya, mendasarkan imannya pada janjinya Tuhan, sehingga hal itu yang semula impossible, yang semula mustahil, yang semula tidak mungkin, Allah melakukan apa yang telah ia janjikan. Berpegang kepada janji Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting bagaimana kita mengalami hidup berkemenangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, menjalani hidup dengan penuh kesetiaan. Mari kita lihat
ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 dari Yosua pasalnya yang ke-14. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Menjalani hidup dengan setia. Jadi sekarang ayat 10, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saya berhenti sampai ayat 10 dulu Bapak Ibu semuanya. Kita melihat yang kedua, bagaimana Kaleb menjalani hidup dengan penuh kesetiaan. Ya, kalau tadi di awal saya sampaikan, arti nama Kaleb adalah anjing. Ya, dalam sisi positif kita melihat sifatnya yang setia, sifatnya yang hidup di hadapan Allah dengan sepenuh hati. Kesetiaan itu saudara perlu diuji. Ya, ujian pertama yang dialami oleh seorang Kaleb adalah perjalanan panjang, perjalanan yang sukar, tantangan yang namanya padang gurun. Hidup kita kadang-kadang kita dibawa pada situasi kondisi di mana kita ada di padang gurun. Tetapi saudara, kemenangan bisa kita peroleh ketika kita memiliki yang namanya kesetiaan di dalam hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian pertama adalah ujian tantangan, ujian kesulitan, ujian padang gurun. Ujian yang kedua berbicara tentang waktu. Kesetiaan kita akan diuji oleh waktu. Bapak Ibu yang berumah tangga akan diuji oleh waktu, kesetiaan kita. Apakah kita setia dengan pasangan? Apakah kita mengasihi dengan pasangan? Kalau saya melihat almarhum Pak Insinyur Ciputra ya, ketika di wawancarai di Kick Andy mengatakan, Pak Ci sekarang kan kaya, ya, harta bisa sampai 7 turunan, tetapi Pak Ci sampai pada hari ini tetap pada satu istri yang sama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kemapanan, seringkali apa yang membuat kemudian kita bisa berbangga diri, itu kita bisa mengingkari, ya, mengingkari pasangan, mengingkari iman, mengingkari yang lain. Tetapi almarhum Pak Insinyur Ciputra mengatakan, alangkah bahagianya, alangkah indahnya ketika kita dari masa tidak punya apa-apa, dari masa kita mengalami situasi kondisi di mana hidup kita pas-pasan, sampai kita diberkati oleh Tuhan, kita hidup dengan satu orang yang sama, sampai kita bisa mengakhiri hidup bersama-sama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan di dalam kekristenan kalau saya tarik dalam kehidupan rumah tangga, adalah kehidupan hanya maut yang memisahkan, hanya kematian yang memisahkan, tidak ada yang lain. Jadi kesetiaan kita adalah kesetiaan sampai akhir, yaitu sampai maut memisahkan. Itu kalau dalam konteks bagaimana kita berumah tangga. Makanya saya berpesan buat anak-anak muda, mari bersama-sama sebelum melangkah perhatikan baik-baik, supaya saudara anak-anak muda dengan penuh hikmat, ya, dengan penuh penyerahan, bagaimana mengawali satu kehidupan rumah tangga yang benar, supaya saudara bisa membangun keluarga yang bahagia sesuai yang Allah kehendaki, dan hanya kematian, hanya maut, ya, yang bisa memisahkan, bukan yang lain. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Seorang Kaleb adalah seorang yang sangat setia. Kalau saya membaca satu kisah nyata, saudara, Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu tentang kesetiaan seekor anjing yang ada di Jepang yang namanya Hichiko, ya, sampai kemudian diabadikan menjadi sebuah monumen di stasiun kereta api di Jepang. Karena apa? Karena kesetiaannya. Saya semalam sempat membaca dan saya lihat satu fakta yang sangat menarik.
Dia dengan tuannya itu seorang profesor yang mengajar di salah satu perguruan tinggi di Tokyo di Jepang, namanya Ueno. Ya, ini bersahabat dengan baik. Ketika Hichiko sama Ueno ini setiap hari selalu bersama-sama. Biasanya anjing ini mengantarkan tuannya ke stasiun, Bapak Ibu, kemudian tuannya akan pergi mengajar. Jam 3 sore akan kembali di stasiun itu, dan Hichiko masih ada di situ, menunggu tuannya datang. Dan kemudian mereka bersama-sama pulang. Itu berlangsung beberapa tahun, tetapi kemudian Profesor Ueno itu ketika mengajar, dia mengalami pendarahan di otak dan akhirnya meninggal. Hichiko nunggu, Bapak Ibu, di stasiun itu. Kok tidak datang-datang sampai sore malam, kemudian dia ke rumah, tidak ada tuannya, dia kembali lagi ke stasiun, dan dia tetap menunggu di situ. Dan ada satu fakta yang menarik, anjing itu menunggu tuannya dalam rentang waktu 9 tahun, 9 bulan, 15 hari, sampai anjing ini kemudian mati. Luar biasa. Anjing yang begitu setia, menunggu tuannya datang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjalani hidup, kita hidup di dalam kesetiaan, itu yang sangat penting dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami hidup berkemenangan? Kalau tadi yang pertama, pegang janjinya Tuhan didasari dari firman. Yang kedua, jalani hidup dengan setia. Yang ketiga, tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu Saudara. Ini saya sempat belajar, walaupun mungkin belum begitu akurat ya, dari bahasa Ibrani mala atau male. Ya, artinya dengan totalitas, dengan kesungguhan, dengan segenap hati. Gambarannya adalah orang yang sedang jatuh cinta. Bagi Bapak Ibu bisa mereview, ingat ketika dulu jatuh cinta seperti apa. Orang yang jatuh cinta akan dengan sekuat tenaga mencurahkan perhatiannya, kasihnya, apa yang dimilikinya kepada orang yang dicintai. Kalau kita melihat Kaleb mencurahkan segenap apa yang dimiliki, dari muda sampai tua, dari awal sampai akhir, dari ketika dia hidup sengsara sampai kemudian janjinya Tuhan digenapi. Dia tetap memiliki yang namanya totalitas, tidak pernah bergeser oleh situasi kondisi, tetapi tetap konsisten sampai akhir. Itu yang dilakukan oleh seorang Kaleb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari beberapa ayat yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati, memberikan kabar busuk, memberikan kabar hoak, memberikan kabar yang menakutkan, menakut-nakuti, ya, bukan optimis tetapi pesimis. Hanya Kaleb dan Yosua yang bersikap optimis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di situ dikatakan, di tengah-tengah yang mayoritas yang berbicara negatif, yang menjadi pertanda bahwa seorang Kaleb adalah seorang yang hidup sepenuh hati kepada Allah. Bagaimana dia tetap optimis kepada janjinya Tuhan. Di dalam poin yang pertama, di sini dikatakan, ketika yang lain, yang 10 berbicara membuat orang-orang Israel tawar hati, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dunia ini membuat kita tawar, Bapak Ibu Saudara, membuat kita takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpegang kepada janji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara, kita semuanya tetap bisa mampu untuk apa? Mengikut Tuhan sepenuh hati. Amin. Itu Saudara. Yang berikutnya ayat 9. Di situ dikatakan, pada waktu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena apa? Karena Kaleb tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dari proses, dari pembentukan Allah, dari situasi kondisi yang sulit yang terjepit, sampai pada janjinya Tuhan digenapi, mendapatkan Hebron. Didapati hatinya Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita akan diuji oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita akan diuji oleh waktu. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Tantangan, kenyamanan bisa menjadi hal yang sama, menjadi satu hal yang bisa membuat kita kemudian tidak sepenuh hati di dalam mengiring Tuhan. Tetapi saya berharap pagi hari ini, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kondisi apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita mau tetap sungguh-sungguh dengan sepenuh hati bagaimana kita mengikut Tuhan. Kesimpulannya, hidup berkemenangan adalah sebuah proses di mana kita punya andil dan Allah melakukan bagiannya. Hiduplah memegang pada janji yang didasari oleh firman Tuhan. Kemudian jalankan hidup dengan penuh kesetiaan dan hiduplah di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Hamba-Mu terbatas, Roh Kudus yang berbicara lebih kuat lagi dalam setiap kehidupan kami, seluruh umat-Mu juga hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh kami terima. Kami percaya itu terus membangun kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu semuanya kita berdiri. Kita akan responi firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mukjizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi kita harus berpegang pada firman Tuhan, kepada janjinya. Syukur Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Katakan hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman saat kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat
diangkat dan dipulihkannya. Mari dengan segenap hati katakan pada Tuhan Yesus, ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau berfirman, menang, menang. Saat Kau bertindak, hidupku, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya, ku aman. Mari bersama-sama katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang bisa, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sisanya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum saya menutup di dalam doa berkat, mari kita akan perhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kelas keanggotaan. Bagi yang sudah mendaftar, mohon segera melengkapi dan mengembalikan formulir. Sementara persyaratan lainnya dapat disusulkan ya. Kalau Bapak Ibu yang belum daftar, silakan daftar supaya Bapak Ibu dapat menerima hak dan juga Bapak Ibu bisa bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan. Kelas keanggotaan akan dimulai minggu depan, Minggu tanggal 13 Maret 2022 jam 8 di ruang serbaguna di samping. Mohon bagi semua peserta kelas keanggotaan dapat hadir dan mengikuti pertemuan setiap minggunya sampai dengan selesai. Bagi yang hadir dalam ibadah pertama, dimohon selesai ibadah langsung mengikuti kelas. Dan bagi yang hadir di ibadah kedua, mohon datang 1 jam lebih awal untuk mengikuti kelas keanggotaan. Bapak Pendeta sudah menyiapkan hanya 4 pertemuan, hanya 1 bulan. Silakan Bapak Ibu mengikutinya tanpa henti, 4 pertemuan itu ya, yang sudah mendaftar. Yang kedua, mengingat situasi pandemi yang belum kondusif dan adanya beberapa anggota jemaat yang sakit, maka untuk sementara selama 2 pekan, ya 2 pekan dari tanggal 5 dan tanggal 12 Maret, persekutuan PKMB dilaksanakan secara daring. Apabila ada perubahan, ya yang pandeminya mulai membaik, kita percaya mulai membaik, maka akan dimulai kembali tatap muka dengan pemberitahuan sebelumnya, ya untuk anak-anak muda ya, supaya bisa diperhatikan. Yang ketiga, mengingat ada banyak jemaat dan keluarga-keluarga yang beribadah secara online, mohon kesediaan ketua atau pembina KPW untuk melayani jemaat dalam memberi persembahan atau pembayaran iuran sosial Pangruk Tilayon. Demikian juga sebaliknya bagi jemaat yang menghendaki persembahannya diambil, mohon dapat menghubungi ketua atau pembina KPW masing-masing. Yang kelima, gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa yang dilaksanakan oleh gereja, ya ibadah doa online, doa hana, doa dan pujian, doa serentak, doa pagi tatap muka, doa Daniel, itu saudara
doa-doa yang dilaksanakan dengan waktu yang sudah dituliskan. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti. Terutama saya mengundang untuk doa pagi online. Bapak Ibu tetap di rumah, tetapi Bapak Ibu tetap bisa berdoa bersama kami. Ya, juga doa dan pujian hari Rabu jam 18. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berdoa ibaratnya kita sedang mengasah sabit, ya, untuk kita bekerja lebih kencang lagi karena Tuhan yang akan melaksanakan karyanya dalam hidup kita. Untuk kegiatan-kegiatan gereja silahkan dibaca, sudah dituliskan dengan baik. Bapak Ibu bisa mengikuti setiap rangkaian ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Yang terakhir, saudara, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan melaksanakan ulang tahun. Yang pertama, anak Vanessa Abigail Marsia Nugroho. Yang kedua, anak Farel Davin Andrananta. Kemudian Bapak Patrick Rangga Marcelino Anggoro, Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Ferry Sitorus, Bapak Immanuel Selamat Riyadi, Saudari Birella Maideta Purita, dan yang terakhir, Saudara Yeskiel Nindyo Eriantono. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya pengharapan kita, dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Itulah hal penting yang perlu kita perhatikan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan kita menerima berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur, rangkaian ibadah boleh kami laksanakan di dalam pertolongan, di dalam penyertaan-Mu. Bersyukur firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kami, yang terus mengajar kami dan mendidik kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, supaya mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan Engkau memberkati, baik secara rohani maupun secara jasmani. Para pemimpin kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus memberkati dengan kekuatan, dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Kalau nanti dalam ibadah kedua hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Tuhan, menolong, mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, demikian juga pengurus yayasan, dan seluruh pelayan-pelayan-Mu tanpa terkecuali. Kami mohonkan berkat-Mu atas mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, setiap kegiatan gereja menjadi sarana kami membangun iman. Biarlah kami dengan tekun, dengan setia mengikutinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Demikian juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu, mengucap syukur untuk gul persembahan 55 juta yang Tuhan terus campur tangan dan memberkati. Gul kehadiran 350 jiwa, Engkau yang punya tuayan, dan kami Tuhan yang, oh Tuhan Yesus, Engkau utus untuk menuai. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah kami semuanya, supaya jemaat-Mu bergerak dari setiap kehidupan mereka, untuk menjangkau jiwa-jiwa buat Injil Kristus, buat jiwa-jiwa, buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati, demikian juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Kami rindu mengembangkan pelayanan kami Tuhan, untuk kami membeli tanah yang ada di sebelah. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami memohon anugerah Tuhan, Engkau yang menjamah Bapak Miskun dan keluarga di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk sekolah TK dan PAUD, Tuhan memberkati, mengucap syukur untuk izin yang sudah terbit. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau memberkati, melalui sekolah ini kami menjangkau banyak jiwa yang boleh kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak Gideon Yatman, Bapak Yunus Samin Priyadi, Bapak Hardianto,
Kami menyerahkan Ibu Trimo, kami menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Ibu Hari Ningsih, kami ingat Ibu Yuda Ningsih yang ada di Pucang Gading, juga yang lain yang sakit Tuhan, kami ingat Bu Anis, kami ingat juga yang lain yang sakit, yang isoman, yang sudah sembuh, kami bersyukur. Kami percaya Engkau yang menjamah setiap kami yang sakit, melalui kuasa bilur-Mu, sehingga kami sembuh, kami sehat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan, Engkau teguhkan, Engkau bangkitkan, Engkau jamah melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati, supaya bangsa kami tetap aman, tentram dan damai. Di tengah-tengah dunia yang bergejolak, Tuhan menolong, Engkau yang punya otoritas di tengah-tengah negeri kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya dapat mengendalikan situasi kondisi negeri ini, sehingga negeri tetap aman, tentram, damai, maju dan sejahtera. Karena Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah negeri kami, yang berotoritas di tengah-tengah negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan memberkati. Kami terus bersyukur, pandemi yang semakin hari semakin turun dan terkendali. Kami percaya itu campur tangan Tuhan. Engkau terus memberkati juga, mengucap syukur untuk daerah Telogo Sariwetan, di mana diberkati dengan situasi kondisi yang aman, yang nyaman, tentram dan damai. Berkati Pak Lurah dan seluruh jajarannya, demikian juga tetangga kanan kiri muka belakang, Engkau memberkati, supaya relasi hubungan kami semakin hari semakin harmonis, saling menghormati dan saling toleransi. Yang berulang tahun, kami mohonkan berkat-Mu atas mereka, supaya mereka diberikan panjang umur, sehat, diberikan senantiasa berkat secara rohani dan jasmani, secara melimpah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Bapa. Kami hadapkan pagi hari ini seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, keluarga lepas keluarga dalam seluruh kehidupan mereka. Engkau melimpahkan segala kasih karunia dan berkat-Mu yang melimpah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Demikian juga kami berdoa, yang membangun rumah tangga dipenuhi dengan kasih Kristus, tetap setia dengan pasangan, dan mereka boleh menikmati suasana keluarga yang penuh dengan keharmonisan dan penuh dengan kasih Kristus. Berkati juga di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, jualan, pergumulan, Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, kami serahkan, Engkau juga memberkati sebagai generasi penerus yang sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak masa depan, anak-anak yang berhasil. Terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang, kami mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Jauhkan dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Engkau beribadah dengan tekun, setia, taat di hadapan Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus yang melingkupi kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih